Bupati yang saya hormati, ketua saya Pancasila, saya hormati Pak Sugianto, anggota DPRD, Bupati Mamuju, Pak Sekda, Ibu Asisten dan seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Mamuju yang telah hadir pada hari ini, saudara dari aliansi, kemudian teman-teman media yang saya hormati. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat Balak-Balakan hari ini. Perkenalkan, nama saya Bahtiar Salam, saya ditunjuk sebagai Ketua GPM Bupati Gerakan Perjuangan Masyarakat Balak-Balakan, mewakili apa yang menjadi kebutuhan masyarakat hari ini untuk disuarakan. Jadi Ibu Bupati, mohon izin kami sampaikan bahwa hari ini aspirasi yang kita dengar dia sifatnya selalu ultimatum begitu. Karena kenapa? Ini adalah residu kekecewaan sebenarnya, atau sisa-sisa kekecewaan di masa lalu oleh pemimpin-pemimpin di masa lalu pula. Akan tetapi kami juga memahami Ibu Bupati baru menjabat beberapa lama ini, yang jelas masih baru. Namun tentunya apa yang menjadi keinginan masyarakat di sana, ya besar dan kecilnya kami sangat memahami itu. Jadi sebetulnya hari ini kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah Kabupaten Mamuju dan Provinsi Sulawesi Barat itu sebenarnya andai kata bisa disurvei untung besar kalau dapat 50%. Untuk itu kami hadir di sini untuk membantu Ibu Bupati dan seluruh jajarannya untuk mengembalikan kepercayaan publik itu. Olehnya itu tawaran-tawaran yang kami sampaikan sebagai kebutuhan yang mendesak di sana itu adalah cara kita untuk mengembalikan kepercayaan publik hari ini. Supaya ketika kita misalnya nanti turun, rencana saya dengar untuk musrenbang kecamatan itu adalah musrenbang perdana barangkali selama Balak-Balakan yang ada di sana. Karena selama ini dilaksanakan di Kecamatan Simboro dan biasa juga di aula pemerintah Kabupaten Mamuju waktu saya jadi kepala desa, seingat saya 2011-2017. Jadi apa yang saya mau bacakan ini Bupati kiranya tidak kaget karena ini sudah dalam bentuk fakta integritas. Akan tetapi kalaupun kita misalnya tidak mau dalam bentuk seperti ini, ya kami mohon dalam bentuk skala atau surat keputusan Bupati tentang percepatan pembangunan Kepulauan Balak-Balakan. Karena cara itulah yang saya mau tawarkan agar kepercayaan publik itu bisa dikembalikan. Dan hari ini secara pribadi saya masih percaya pemerintah Kabupaten Mamuju mampu untuk menyelesaikan segala persoalan-persoalan yang fundamental di sana. Di antaranya adalah yang tadi disinggung masalah operasi pantai, pendidikan, kesehatan. Oke, saya baca fakta integritas. Saya bertanda tangan di bawah ini. Nama Siti Sutina Soeharti SH MSc, Jabatan Bupati Mamuju. Berdasarkan kondisi lingkungan dan kehidupan masyarakat Kepulauan Balak-Balakan yang masih tertinggal dan rawan bencana alam, serta sebagai wilayah perbatasan Kalimantan Timur, maka dengan ini saya menyatakan dan berjanji atas nama jabatan dan pemerintah Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, bahwa saya titik 2. Nomor 1, di tahun 2022 sampai 2023 ini akan membuat regulasi dalam bentuk peraturan daerah atau perda khusus tentang percepatan pembangunan Kepulauan Balak-Balakan di segala sektor. Di antaranya adalah sebagai berikut titik 2. A. Pembangunan infrastruktur yang meliputi A kecil, pembangunan tanggul pemecah ombak yang terbuat dari batu gajah atau sejenisnya di semua pulau yang rawan bencana atau sudah terkena dampak bencana operasi pantai. B kecil, pembangunan listrik baik diesel maupun tenaga surya. C kecil, pembangunan sarana air bersih baik dari tada hujan maupun penyulingan air bersih. D kecil, pengadaan jaringan telekomunikasi baik skala kecil maupun skala besar. E kecil, pembangunan puskesmas satelit, rumah dinas tenaga kesehatan, posyandu, pustu dan ambulans terapung. Kemudian F kecil, rehab gedung sekolah dan pembangunan rumah dinas guru. Ini supaya beta guru-gurunya di sana. G kecil, pembangunan kantor kecamatan karena sudah lapuk sekali, dan rumah dinas pegawai kantor kecamatan. H kecil, pembangunan asrama putra putri pelajar mahasiswa Kepulauan Balak-Balakan.
kecil, pengadaan transportasi kapal cepat. Jangan seperti Perimini, tenggelam sebelum berlayar. Begitu juga dengan kemarin ambulans terapung, tenggelam sebelum berlayar. Nah, kemudian J kecil, pembangunan pariwisata alam dan bahari yang berbasis pada kearifan lokal dengan memperhatikan budaya dan adat istiadat masyarakat setempat. Kemudian nomor 2, peningkatan kualitas pendidikan melalui pelatihan guru tenaga pengajar, penyediaan beasiswa pelajar mahasiswa, dan pemberian kesejahteraan tenaga guru minimal 5 juta per bulan, serta prioritas pengangkatan tenaga kontrak atau tenaga P3K oleh asli, anak atau masyarakat Kepulauan Balak-Balakan yang memenuhi syarat. Kemudian nomor 3, peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui penambahan tenaga kesehatan minimal 1 bidan 1 perawat di tiap pulau, serta penyediaan beasiswa kedokteran dan jurusan kesehatan lainnya minimal 1 pulau 1 dokter umum, serta pemberian kesejahteraan minimal 5 juta per bulan, serta prioritas pengangkatan tenaga kontrak atau tenaga P3K oleh asli, anak, masyarakat Kepulauan Balak-Balakan yang memenuhi syarat. 4, mendorong peningkatan ekonomi masyarakat melalui UMKM, wisata alam dan bahari, dan perikanan, baik tangkap maupun budidaya, seperti bantuan kapal, mesin diesel, bubu ikan, rumpun ikan, baik terapung maupun tenggelam, serta bantuan teknologi GPS atau sejenisnya. Nomor 5, peningkatan mutu layanan pemerintah kecamatan melalui prioritas pengangkatan tenaga kontrak atau tenaga P3K oleh asli, anak, masyarakat Kepulauan Balak-Balakan yang memenuhi syarat, serta pemberian kesejahteraan aparat pemerintah kecamatan minimal 5 juta per bulan. Ini rata-rata karena sungguh menurut analisa kami sungguh tidak manusiawi pegawai-pegawai kita di sana, tenaga kesehatan, pendidik maupun yang bertugas di kecamatan kalau gajinya di bawah 5 juta. Kemudian nomor 6, peningkatan pelayanan dan percepatan pembangunan melalui pemekaran wilayah desa secara khusus, minimal 3 desa lagi dari 2 yang sekarang. Karena panjangnya ini satu desa, Ibu Bupati, mungkin Balak-Balakan Timur ini dari sini ke Tubuh. Iya, rata-rata begitu. Makanya perjalanan dari ujung pukul ujung itu satu pulau itu 3 jam naik kapal. Makanya kita sangat mohon untuk percepatan pembangunan dan pendekatan pelayanan. Kemudian nomor 7, adanya pemberian kesempatan kerja bagi anak atau masyarakat Kepulauan Balak-Balakan di semua instansi wilayah Kabupaten Mamuju yang memenuhi syarat. Nomor 8, agar lebih efektif dan tepat sasaran, maka perlu untuk melibatkan beberapa tokoh masyarakat dan tokoh pemuda Kepulauan Balak-Balakan sebagai tim perumus dan penyusun perda khusus nanti. Nomor 9, akan mendorong BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mamuju, untuk menyusun dokumen mitigasi bencana serta akan memasukkan Kepulauan Balak-Balakan sebagai salah satu daerah sasaran dari mitigasi bencana tersebut, dan akan segera dengan cepat BPBD Mamuju melakukan koordinasi dengan BPBD Sulbar untuk memasukkan Balak-Balakan dalam mitigasi bencana Sulbar. Nomor 10, akan memberikan penegasan di dalam Perda RT/RW Kabupaten Mamuju yang berhubungan dengan percepatan pembangunan Kepulauan Balak-Balakan di segala sektor yang dibutuhkan. Itu lainnya Bu Bupati bisa bisa dievaluasi kembali Perda RT/RW kita kalau memang belum ada penegasan yang berhubungan dengan percepatan pembangunan Kepulauan Balak-Balakan, mohon untuk direvisi. Kemudian penutup, demikian fakta integritas ini saya buat sebagai bentuk dan bukti komitmen saya kepada masyarakat Kepulauan Balak-Balakan, dan apabila di kemudian hari fakta integritas ini tidak saya atau kami penuhi bersama jajaran pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat tidak sesuai target waktu di tahun 2022-2023, maka kami siap dituntut oleh masyarakat Kepulauan Balak-Balakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atau secara ikhlas kami berikan sepenuhnya hak kepada masyarakat Kepulauan Balak-Balakan untuk melakukan jejak pendapat, apakah mau ke Kalimantan Timur atau tetap mau bertahan di wilayah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Jadi kesimpulannya target kami ini Ibu Bupati adalah yang pertama, regulasi ini
kita sangat berharap ada, supaya ada landasan kita untuk memberikan kebijakan kepada masyarakat Kepulauan Balak-Balakan secara khusus. Yang kedua adalah baiknya kita melakukan kolaborasi dengan pemerintah provinsi untuk mencari anggaran di pusat yang berkaitan dengan penanganan abrasi pantai.